Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sampai pada janji Tuhan yang ketiga kepada gereja di Sardis jika mereka berhasil menang. Karena dalam Wahyu 3 ayat 5 dikatakan barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Perhatikan baik-baik, hadiah ketiga yang Tuhan berikan adalah Tuhan mengaku nama mereka di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikatnya. Bapak Ibu, kita tahu kalau di pengadilan ada yang namanya hakim, ada jaksa penuntut, ada yang namanya pengacara sebagai pembela, dan Yesus adalah pembela kita. Ketika kita pernah gagal, jatuh, hidup tapi mati, sesuatu yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita bangkit, kita punya pembela bernama Tuhan Yesus yang akan membela kita sebagai pengacara. Karena di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi saudara lihat, iblis sebagai pendakwa, iblis sebagai penuntut, iblis yang selalu berusaha menjatuhkan kita, dan dia yang selalu menuduh kita, pendakwa siang dan malam saudara-saudara kita semua didakwa. Dan Yesus tampil sebagai pembela kepada kita. Dia mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Dan menarik sekali, saya ingin mengajak kita mendalami sedikit kata mengaku. Dia menggunakan kata confess, ya, meneguhkan. Dalam terjemahan aslinya dia menggunakan kata exomologeo. Exomologeo artinya untuk mengakui. Jadi Tuhan mengaku secara terbuka dan dengan sukacita. Dia mengakui ketika anak bungsu itu jatuh, bapaknya mengakui, ini anakku. Jadi saudara, ada pengakuan dari Tuhan Yesus di hadapan Bapa kepada kita. Dia tidak menyangkal kita bahwa kita adalah anaknya. Karena Alkitab berkata dalam Matius pasal 7, ada banyak orang-orang yang ditolak, tidak diakui. Sehingga mereka berkata, Tuhan aku udah begini, Tuhan aku udah mengajar, Tuhan aku udah bernubuat, Tuhan aku udah bikin mujizat. Tapi saudara tahu, mereka ditolak, mereka tidak diakui di hadapan Bapa, mereka ditolak. Saudara bisa bayangin betapa mengerikannya peristiwa itu. Orang-orang yang berpikir masuk surga, orang-orang berpikir dengan pelayanannya diakui, tapi ternyata pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka justru ditolak. Jadi Tuhan Yesus akan mengakui kita dengan bersukacita, dengan penuh rasa hormat, dengan penuh penghormatan. Karena exomologeo artinya untuk kehormatan seseorang, untuk merayakan sambil dirayakan. Dia memberikan pujian untuk menyatakan bahwa seseorang akan melakukan sesuatu, dia berjanji, dia setuju, dia terlibat di dalamnya. Dan itulah yang Tuhan Yesus lakukan kepada gereja di Sardis, kepada orang-orang yang menang. Mereka bukan hanya diberikan pakaian, namanya bukan hanya dicatat, tetapi nama mereka diakui. Daripada iblis yang mendakwa kita, iblis akan coba berkata begini, oh dia sudah begini, tapi Tuhan berkata tidak. Tuhan Yesus menjadi pembela kita. Betapa luar biasanya. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 12-13 dikatakan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sudah bisa bayangin ketika peristiwa Petrus menyangkal Yesus, betapa sedihnya. Tentu orang yang dikenal, tiba-tiba ketika ditanya, dia tidak diakui. Tetapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan akan mengakui kita di hadapan Bapa. Karena itu, mari kita merebut kemenangan dari keterpurukan kita. Kita tidak lagi menjadi orang-orang Kristen yang hanya kelihatan di luar hidup, tetapi di dalamnya mengalami kematian. Di dalamnya dipenuhi dengan banyak dosa yang menggerogoti, sehingga kita hanya penampilan-penampilan saja yang kelihatan indah dan luar biasa. Kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang agamawi, tetapi kita
di luar ataupun di dalam sama. Kita benar-benar benar. Kita tidak hanya kelihatan benar, tetapi tidak benar. Tapi kita benar-benar menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Kiranya kemenangan yang Tuhan janjikan kepada gereja di Sardis ketika mereka menang, itu menjadi bagian kita semua. Bahwa kita yang menang, satu hari kita akan mengalami 3 perkara ini, di mana nama kita tidak akan dihapus, pakaian putih akan diberikan kepada kita, yang berkilau bercahaya, dan yang ketiga, ada pengakuan dari Tuhan bahwa kita adalah anak-anaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.